Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kembali kita hari ini akan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman untuk kehidupan kita sepanjang hari ini. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan dari Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-24, berkata begini: perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita bahkan setiap hari, setiap saat kita diperhadapkan untuk mendengarkan perkataan-perkataan baik dari keluarga kita maupun dari orang lain. Entah itu perkataan baik atau perkataan buruk, entah itu perkataan yang membangun atau perkataan yang menjatuhkan, perkataan yang memotivasi atau perkataan yang melemahkan iman kita. Nah, hari ini kita akan belajar bahwasannya bagaimana kita harus mengeluarkan perkataan-perkataan yang membuat orang lain itu suka mendengarkannya. Nah, saya percaya Bapak Ibu seperti kitab Amsal ini berkata bahwasannya perkataan yang menyenangkan itu seperti madu. Bapak Ibu pernah makan sarang madu? Saya dari kecil suka makan sarang madu. Dia manis, enak. Seperti itulah perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Bahwasanya perkataan-perkataan yang membangun itu bisa membuat orang sukacita mendengarnya. Nah, Bapak Ibu, di dalam perkataan itu ada kuasa Tuhan yang bekerja. Perkataan itu mengandung kuasa. Perkataan itu pernah kita dengar ada orang berkata bahwasannya perkataan kita adalah doa. Apa yang kita perkatakan, yang kita ucapkan, itu bisa menjadi doa buat kita. Di dalam perkataan ada kuasa, sama seperti ketika Allah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dari hari pertama sampai dengan hari yang kelima, itu semua Tuhan ciptakan dengan perkataan. Nah, Bapak Ibu, mari kita mulai hari ini juga belajar mengeluarkan perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang manis, perkataan-perkataan yang membangun. Supaya apa? Ketika orang lain mendengar, mereka dikuatkan, mereka disemangatkan, bahkan mereka bisa dipulihkan. Oleh karena apa? Mendengar perkataan-perkataan yang positif. Nah, demikian juga kita, apa yang harus kita perkatakan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dalam kita berkata-kata? Seperti dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 16 berkata begini. Paulus berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, berkata begini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dengan kata lain, hendaklah firman Tuhan itu berdiam di dalam diri kita. Supaya apa? Ketika kita berkata-kata, yang keluar itu adalah juga firman Tuhan. Sekarang ini banyak orang membutuhkan kata-kata dorongan. Banyak orang membutuhkan kata-kata semangat. Buat saudara-saudara kita yang sakit, mereka yang terpapar COVID misalnya, mereka tidak membutuhkan kata-kata yang membuat mereka lemah atau penghakiman. Tetapi ketika kita tahu mereka terpapar COVID itu, yang harus kita sampaikan kepada mereka mungkin bisa jadi tetap semangat ya. Itu bisa membuat dia bergairah. Atau ketika mereka sakit, kita bisa katakan begini, tenang aja, nggak apa-apa. Kamu sakit seperti ini pun, itu Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kamu bisa beristirahat dari segala keletihan kamu bekerja. Nah, kata-kata itu bisa membangun dia. Dibandingkan dengan kamu sakit, apa dosa kamu? Maka orang itu akan semakin sakit hati sama Bapak Ibu. Ya. Nah, hari ini mari kita belajar ya, sama seperti waktu beberapa bulan yang lalu kita mendengar firman Tuhan bahwasanya Allah memberikan lidah seorang murid kepada kita. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat yang letih lesu. Nah, Bapak Ibu adalah murid Tuhan. Pergunakan perkataan-perkataan kita untuk membangkitkan semangat yang letih lesu, untuk membangun iman orang yang sedang turun atau down. Ya. Nah, jadi hari ini belajar kita memperkatakan perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang manis. Biarlah perkataan kita itu adalah perkataan yang membangun. Bapak Ibu, percayalah bahwasanya perkataan kita itu mengandung kuasa.
Jadi akhir daripada renungan hari ini adalah perkatakanlah perkataan yang benar agar orang yang mendengarnya dikuatkan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.